Halo, selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Pada kesempatan ini kita membahas tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Terima kasih yang udah nge-like, subscribe Elita LTV karena berkat subscribe-nya channel ini, video ini menjadi berkembang dari video-video materi pertemuan ke pertemuan berikutnya. Terima kasih saya ucapkan dan marilah kita menyimak sama-sama apa itu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal ada beberapa definisi, ya, ada beberapa pengertian tentang apa itu kebijakan fiskal. Berikut ini diantaranya beberapa pengertian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan di bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Jenis kebijakan fiskal itu ada kebijakan fiskal diskresioner yang menyangkut kebijakan anggaran belanja surplus atau defisit, dan kebijakan fiskal penstabil otomatis berupa pajak, asuransi, pengangguran, dan kebijakan harga minimum. Mengapa kebijakan fiskal? Kenapa sampai harus ada kebijakan fiskal? Mari kita lihat satu-satu. Kebijakan fiskal itu ada karena semakin diperlukannya peran pemerintah dalam perekonomian. Kemudian ada kegagalan kebijakan moneter yang menangani kestabilan ekonomi, terutama yang berhubungan dengan ketenagakerjaan atau pengangguran terbuka semakin meningkat. Berikutnya, kebijakan fiskal itu pembagian dan distribusi pendapatan sebagian besar terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang mendominasi. Apa itu fungsi dari kebijakan fiskal, di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Itu ada fungsi kebijakan fiskal pada pasal 3 ayat 4 tentang keuangan negara, yaitu fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Fungsinya, kebijakan fiskal itu lebih rinci adalah satu, fungsi otoritas adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. 2. Fungsi perencanaan merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Tiga, fungsi pengawasan adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Fungsi alokasi, yaitu ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. 5. Fungsi stabilisasi, yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. 6. Fungsi distribusi, yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatuhan. Tujuan kebijakan fiskal. 1. Mencapai stabilitas perekonomian. 2. Memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. 3. Memperluas dan menciptakan tenaga kerja. 4.
menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat. 5. Mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan. 6. Mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Secara umum, tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil A. Pengeluaran pemerintah atau pengeluaran pemerintah itu artinya government atau G. B. Jumlah transfer pemerintah atau TR. Dan C. Jumlah pajak atau tax yang artinya simbolnya adalah TX yang diterima pemerintah. Kemudian sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional ya atau Y dan tingkat kesempatan kerja atau N. Instrumen kebijakan fiskal berdasarkan teori. 1. Pembiayaan fungsional atau functional finance adalah kebijakan yang mengatur dan mempertimbangkan pengeluaran pemerintah dari berbagai akibat tak langsung pada pendapatan nasional dan bertujuan dalam peningkatan kesempatan kerja. 2. Pengelolaan anggaran atau the managed budget approach adalah mengatur pengeluaran pemerintah, hutang, dan perpajakan dalam mencapai ekonomi yang stabil. 3. Stabilisasi anggaran otomatis atau the stabilizing budget adalah kebijakan yang mengatur segala pengeluaran pemerintah dengan pertimbangan manfaat dan besarnya biaya dari berbagai pengeluaran dan program-program pemerintah. Tujuannya adalah penghematan anggaran pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan anggaran seimbang adalah kebijakan yang menyusun jumlah penerimaan dan pengeluaran sama besar. Jadi, penerimaan yang diterima pemerintah harus sama dengan pengeluarannya dan begitupun sebaliknya. Keuntungan kebijakan ini adalah tidak perlu adanya lagi pinjaman baik dari dalam negeri dan luar negeri, sedangkan kerugiannya adalah jika perekonomian negara dalam keadaan kurang baik akan mengakibatkan ekonomi semakin memburuk. 2. Kebijakan anggaran surplus adalah kebijakan yang disusun dengan pendapatan atau penerimaan harus lebih besar daripada pengeluaran atau pengeluaran dengan sedikit tetapi pendapatan atau penerimaan banyak. Ini digunakan untuk mencegah inflasi. 3. Kebijakan anggaran defisit adalah kebijakan yang disusun dengan cara pengeluaran lebih besar daripada penerimaan atau pendapatan. Ini merupakan kebalikan dari kebijakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran defisit dilakukan untuk mengurangi depresi dan kelusuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi menyebabkan kekurangan anggaran. Ya. Jadi kebijakan anggaran defisit ini adalah supaya kita bisa meningkatkan lagi laju pertumbuhan ekonomi. 4. Kebijakan anggaran dinamis adalah kebijakan yang disusun dengan cara jumlah pengeluaran dan penerimaan sama besar dan lama-kelamaan jumlahnya makin bertambah. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi kebutuhan yang terus bertambah sehingga dibutuhkan jumlah yang besar. Permasalahan dalam kegiatan ekonomi adalah inflasi, dan pastinya itu akan juga mempengaruhi dari ekonomi internasional, di mana
Inflasi itu adalah jumlah uang beredar yang di masyarakat yang besar dibandingkan jumlah barang dan jasa yang menyebabkan kenaikan harga-harga barang. Untuk mengatasi dan menghadapi inflasi melalui kebijakan fiskal ada cara-cara, yaitu satu, BI sebagai bank sentral. BI ini adalah Bank Indonesia yang memiliki otoritas keuangan akan berusaha mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, mengupayakan peningkatan produksi. Untuk mengatasi inflasi melalui kebijakan fiskal, kita harus melalui langkah-langkah seperti di bawah ini. Yang langkah-langkahnya itu adalah cara untuk mengatasi inflasi melalui kebijakan fiskal. A. Mengurangi anggaran pengeluaran pemerintah dengan mengoptimalkan pos-pos vital. B. Meningkatkan peran pajak melalui upaya peningkatan kesadaran pajak masyarakat serta pengenaan tarif pajak yang tinggi untuk beberapa komponen pajak yang dianggap perlu. C. Melakukan pinjaman pemerintah guna menutup kekurangan yang ada. Tetapi sifat dari pinjaman yang dilakukan pemerintah hanyalah sebagai pelengkap dalam proses pembangunan. Berikut ini adalah gambar dampak kebijakan fiskal luar negeri pada kurs real. Di mana di sini kebijakan fiskal ekspansioner dalam negeri seperti kenaikan belanja pemerintah atau G, atau dengan kata lain pemotongan pajak mengurangi tabungan nasional. Terlihat ada kurs real dan ekspor neto. Turunnya tabungan untuk mengurangi penawaran dolar untuk ditukar ke mata uang asing dari S1 ke I ke S2 ke I. Pergerakan ini meningkatkan kurs real equilibrium dari S1 ke E2. Turunnya tabungan itu mengurangi penawaran dolar yang menyebabkan kurs real meningkat dan menyebabkan ekspor neto menurun. Ya, di situ ada istilah NX itu adalah ekspor impor, E itu adalah equilibrium, S itu adalah surplus, dan E itu pasti S1, E2, dan NX juga ada NX1 dan NX2. Dan ini adalah gambar antara kurs real dan ekspor neto. Dampak kebijakan fiskal luar negeri pada kurs real itu kita lihat juga. Di sini kebijakan fiskal ekspansioner luar negeri mengurangi tabungan dunia dan meningkatkan tingkat bunga dunia dari R1 ke R2. R itu adalah istilah dari bunga. Berikut kenaikan tingkat bunga dunia mengurangi investasi dalam negeri yang selalu meningkatkan penawaran dolar untuk ditukarkan ke mata uang asing. Akibatnya, kurs real equilibrium turun dari S1 ke E2. Ya, jadi ada melandai ya equilibriumnya NX ekspor neto. Dan di sini terlihat juga ada pergerakan dari NX1, NX2, dan S1 ke E2. Setelah kita membahas kebijakan fiskal, mari kita melihat kebijakan moneter. Dalam hal ini, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu pasti akan mempengaruhi ekonomi internasional. Jadi kita harus mengupasnya satu-satu apa itu kebijakan fiskal dan apa itu kebijakan moneter yang nanti hubungannya ke ekonomi internasional. Berikut ini adalah kebijakan moneter. Ada beberapa definisi tentang kebijakan moneter, diantaranya
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman. Kebijakan moneter banyak digunakan untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian yang biasanya langsung berhubungan dengan tarik-menarik antara kepentingan ekonomi jangka panjang dengan keuntungan jangka pendek. Misalkan, kepentingan investasi dan kepentingan selisih nilai tukar. Tujuan kebijakan moneter adalah dicapainya keseimbangan internal atau internal balance dan keseimbangan eksternal atau external balance. Keseimbangan intern biasanya diwujudkan oleh terciptanya kesempatan kerja yang tinggi dan laju inflasi yang rendah. Keseimbangan ekstern ditujukan agar neraca pembayaran internasional seimbang. Kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud dapat merupakan kestabilan harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari inflasi di Indonesia serta kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Macam-macam kebijakan moneter. Kita lihat, kebijakan moneter kuantitatif yaitu suatu kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian dengan menggunakan instrumen terkurs seperti open market operation atau OMO dan discount rate atau DR. Kebijakan moneter kualitatif yaitu kebijakan moneter non-intervensi yang lebih banyak menekankan pada kesadaran pihak perbankan dan yang berhubungan dengannya secara umum. Instrumen kebijakan moneter itu ada beberapa, yaitu satu, kebijakan pasar terbuka atau open market operation atau OMO. Dua, kebijakan tingkat diskonto atau discount rate atau DR. Tiga, kebijakan cadangan minimum atau reverse recruitment. Empat, pinjaman selektif atau selective compulsion loan. Lima, pembujukan moral atau moral suasion. Mari kita lihat apa itu kebijakan-kebijakan dalam kebijakan moneter secara lebih terinci. Satu, kebijakan pasar terbuka atau open market operation atau OMO adalah kebijakan pemerintah menjual atau open market selling ataupun membeli atau open market buying surat-surat berharga milik pemerintah seperti obligasi ke pasar bebas dengan tujuan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Macam-macam surat berharga pemerintah. Satu, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Dua, surat berharga pasar uang atau SBPU. Tiga, surat berharga negara atau SBN yang dibagi menjadi A. Surat utang negara atau SUN yang terdiri dari surat perbendaharaan negara atau SPN dan obligasi negara termasuk zero coupon bond atau CCP dan obligasi negara retail atau ORI. Berikut B. Surat berharga syariah negara atau SBSN termasuk SBSN retail. Dua, kebijakan tingkat diskonto atau discount rate atau DR merupakan kebijakan pemerintah di bidang keuangan dengan cara menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman atau diskonto. Sebaliknya, ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga. Tiga, kebijakan cadangan minimum atau reserve requirement.
Rasio cadangan wajib atau cadangan wajib minimum merupakan jumlah cadangan minimum yang wajib dimiliki oleh bank. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan mengurangi rasio cadangan wajib bank. Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank sehingga bank itu memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. 4. Pinjaman selektif atau selective consumption loan. Kewenangan bank sentral untuk mengatur prioritas dan non-prioritas pinjaman atau kredit ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kredit ketat dan kredit longgar. Kredit ketat adalah kebijakan yang dipilih oleh bank sentral untuk mengatasi inflasi dengan cara mengurangi jumlah uang yang ada di masyarakat, dengan cara menerapkan persyaratan yang sulit untuk mendapatkan peminjaman di bank. Kredit longgar adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengurangi deflasi dengan cara menambah uang yang beredar. Masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan kredit karena syaratnya yang mudah. 5. Pemujukan moral atau moral suasion. Instrumen kebijakan moneter berupa imbauan moral dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, dapat mengimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Bank sentral juga dapat memberikan saran kepada bank-bank tersebut untuk hati-hati dalam memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat. Ada kebijakan lainnya selain instrumen tersebut di atas. Pemerintah memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter lainnya, seperti 1. Kredit langsung. Pemerintah memberikan kredit secara langsung kepada sektor, program, proyek, ataupun kegiatan yang sifatnya mendesak dan harus diprioritaskan. Kredit langsung ini akan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat karena digunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan yang diprioritaskan. 2. Penetapan uang muka impor. Para importir diwajibkan untuk membayar sejumlah persentase tertentu sebagai uang muka untuk pembelian valuta asing yang mereka perlukan untuk mengimpor barang dari luar negeri. Dengan ditetapkannya instrumen ini, pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar dari sisi impor dan dapat mengontrol devisa negara. 3. Fasilitas overdraft atau overdraft window. Pemerintah melalui Bank Indonesia akan menyediakan fasilitas pinjaman yang berjangka sangat pendek kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau pencarian jangka pendek. Suku bunga yang diterapkan pada fasilitas ini lebih tinggi dibandingkan dengan sumber pinjaman lain sehingga dapat mengontrol jumlah uang yang beredar. 4. Intervensi rupiah. Pemerintah melalui Bank Indonesia melakukan meminjam dana secara langsung di pasar uang antar bank atau PUAB dalam jangka waktu overnight sampai dengan 7 hari demi membantu instrumen kegiatan operasi pasar terbuka. 5. Sertifikat Waidah Bank Indonesia atau SWBI. Instrumen yang pada awalnya dibuat oleh Bank Indonesia sebagai fasilitas untuk bank-bank syariah
namun tidak menutup kemungkinan SWBI ini digunakan untuk membantu operasi pasar terbuka. Pelaksanaan SWBI tidak dilakukan secara lelang, melainkan membuka Windows atau jendela untuk memiliki kemiripan dengan fasilitas simpanan bank sentral. Ada kebijakan campuran, ya, yang merupakan campuran dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan ini dapat dijalankan secara bersama-sama bila misalkan pemerintah ingin mengurangi beban pengeluarannya, akan tetapi perekonomian tetap bisa ekspansi dengan cara menaikkan pajak pendapatan lalu diiringi dengan satu, menaikkan suku bunga perbankan dengan cara menaikkan suku bunga sertifikat bank sentral. 2. Mengurangi pengeluaran pemerintah untuk pos-pos yang bersifat non-rutin, misalnya biaya perjalanan pejabat negara. Bila misalkan pemerintah berniat untuk menghambat konsumsi masyarakat terhadap barang impor dan menggalakkan ekspor, bisa dilakukan dengan cara di bawah ini. 1. Mempertinggi pajak impor terutama untuk jenis barang mewah. Yang kedua, menurunkan kuota impor atas barang tertentu. Ketiga, pengawasan falas atau valuta asing. 4. Memberi rangsangan ekspor dengan menyediakan fasilitas kredit ekspor dengan bunga sangat rendah. 5. Melakukan kebijakan devaluasi. Terima kasih, kita bersama-sama telah melalui dan menyimak apa itu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Terima kasih juga saya ucapkan kepada yang sudah mensubscribe video Elita LTV ini, karena berkat subscribe-nya video ini dari pertemuan ke pertemuan berikutnya semakin berkembang dengan materi-materi yang semakin bermutu. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.